Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap lapisan puji dan syukur yang senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Tuhan seru sekalian alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan, baik sehat badan dan pikiran, sehingga kita dapat berhadir pada tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada seorang pemuda padang pasir yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, yang bergelar Al-Amin, yang beribu Aminah, berbapa Abdullah, dan cucu kesayangan Abdul Muttalib. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula selawat ke sahabat beliau, payah membantu perjuangan beliau sehingga tertegaknya di atas permukaan bumi ini. Seperti yang kita rasakan, selanjutnya penghormatan saya kepada Bapak Kepala Madrasah dan kepada Dewan Guru, dan penghormatan saya kepada teman-teman seperjuangan seperti saya. Selanjutnya saya akan membawakan sedikit pidato dengan berjudul Berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosanya di bulan lalu akan diampuni. Apakah itu saja? Tentu balasan Allah tidak semata itu saja. Masih banyak peluang yang bisa kita lakukan, seperti bersedekah di bulan Ramadan dan membaca Al-Quran. Itu hanya contoh saja. Dengan itu kita harus memaksimalkannya dan meraihnya juga. Dan tidak lupa kita menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap lapisan puji dan syukur yang senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Tuhan seru sekalian alam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan, baik sehat badan dan pikiran, sehingga kita dapat berhadir pada tempat yang berbahagia ini. Selanjutnya selawat beriring salam tak lupa pula kita curahkan kepada seorang pemuda padang pasir yang bertitel Habibullah, yang berpangkat Rasulullah, yang bergelar Al-Amin, yang beribu Aminah, berbapa Abdullah, dan cucu kesayangan Abdul Muttalib. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula selawat ke sahabat beliau, payah membantu perjuangan beliau sehingga tertegaknya di atas permukaan bumi ini. Seperti yang kita rasakan, selanjutnya penghormatan saya kepada Bapak Kepala Madrasah dan kepada Dewan Guru, dan penghormatan saya kepada teman-teman seperjuangan seperti saya. Selanjutnya saya akan membawakan sedikit pidato dengan berjudul Berpuasa di bulan Ramadan.
Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya di bulan lalu akan diampuni. Apakah itu saja? Tentu balasan Allah tidak semata itu saja. Masih banyak peluang yang bisa kita lakukan, seperti bersedekah di bulan Ramadan dan membaca Al-Quran. Itu hanya contoh saja. Dengan itu kita harus memaksimalkannya dan meraihnya juga. Dan tidak lupa kita menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita curahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita semua telah dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Selawat bermahkotaan salam, marilah sama-sama kita aturkan ke pangkuan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan berkat pengorbanannya, hari ini kita semua telah dapat menikmati buah dari peradaban yang dibentuk Rasulullah sebagai suri tauladan bagi sekalian alam. Yang terhormat takzim kami kepada Bapak Kepala Madrasah Minam Aceh Utara dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih atas segala konsep dan nasihat dalam mencerdaskan sebagai putra-putri penerus bangsa dan agama. Penghormatan saya tidak lupa kepada teman-teman yang seperjuangan, serta pada ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang sangat singkat ini, izinkan Ananda untuk menguraikan sebuah syarah yang berjudul hikmah berbakti kepada orang tua. Salah satu hikmah berbakti kepada orang tua yaitu amalan yang paling utama. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai Allah? Rasul menjawab, salat tepat waktu. Kemudian apa? Rasul menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian apa lagi? Rasul menjawab, berjihad di jalan Allah. Hikmah selanjutnya bersenilai jihad. Berbakti kepada orang tua senilai jihad fisabilillah. Sehingga pada beberapa hadis beliau menganjurkan orang yang berjihad untuk berbakti kepada orang tua. Artinya, tidak ada perbuatan yang dicintai Allah selain berbakti kepada orang tua, meski berjihad bersama Nabi. Hikmah selanjutnya, surga berada di telapak kaki ibunya. Jahimah pernah datang kepada Rasulullah lalu bertanya, ya Rasulullah, aku ingin berperang dan sungguh aku datang untuk meminta pendapatmu, ya Rasulullah. Ia menjawab, beliau bertanya, apakah engkau masih memiliki orang tua? Ibunya sudah meninggal. Ia menjawab dia, sesungguhnya
Tetap bersama karena surga berada di kaki ibunya. Hikmah berbakti kepada orang tua merupakan keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua. Ridha Rabbi fir ridhal walidi wa sakhatur Rabbi fi sa'atil walidi. Yang artinya, keridhaan Allah ada pada keridhaan orang tua, kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali membuat orang tuamu marah, karena dapat terhalang semua keridhaan Allah. Bahkan ada seorang alim taat kepada Allah. Allah persulitkan sabar istri maunya karena ibunya murka. Seperti kisah Alqamah. Di masa Nabi Muhammad SAW ada seorang laki-laki yang bernama Alqamah. Ia rajin beribadah, salat dan bersedekah. Namun suatu hari ia jatuh sakit, tepatnya sakit sakaratul maut. Alqamah seorang ahli ibadah, begitu sulit mengucapkan lafaz la ilaha illallah, hingga sang istri meminta tolong kepada seseorang untuk menemui Rasulullah untuk menyampaikan perihal Alqamah. Nabi pun mengutuskan Bilal, Ali, Salman dan Ammar untuk datang ke rumah Alqamah. Di sana mereka menyaksikan keadaan Alqamah yang sangat memprihatinkan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana seorang Alqamah sulit mengucapkan lafaz. Merasa khawatir, memutuskan Bilal untuk menyampaikan keadaan Alqamah kepada Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah Alqamah masih memiliki orang tua? Ayah sudah meninggal, ia masih punya ibunya yang dibilang Quran Anda mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita sehat badan, waras pikiran sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sajikan kepakuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah dan dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Berhormatan saya kepada Bapak Kepala Minna Majah Utara, Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Dewan. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Malu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Menurut riwayat, malu terbagi dua. Satu, malu karena berbuat kejahatan. Malu berbuat kejahatan seperti malu mabuk-mabuk, malu main judi dan sebagainya. Malu yang seperti ini patut dicontoh karena memiliki manfaat. Yang kedua, malu berbuat baik. Seperti malu bersedekah, malu bersedekah, malu sembahyang dan malu pergi ke masjid. Malu yang seperti ini tidak patut dicontoh karena tidak mempunyai manfaat apapun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq.